Shalom, kita akan belajar firman Allah bersama-sama pada saat ini dengan satu tema, bersamamu. Ayat pendukungnya ada di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Pengertian dari bersamamu yaitu ada beberapa. Menurut kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Yang pertama yaitu berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Arti bersamamu yang pertama yaitu Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Arti yang kedua bersamamu yaitu Tuhan menyertai engkau atau Tuhan menyertai kita. Tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Pengertian dari bersamamu atau bersama Tuhan. Jadi pada saat ini untuk orang-orang yang percaya, Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita dan Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Pada saat ini banyak sekali orang yang ketakutan dan orang banyak yang putus asa. Kenapa? Karena pada saat ini dunia sedang mengalami banyak masalah. Terlalu banyak masalah di dunia ini. Salah satu masalahnya yaitu tentang corona. Virus corona ini dia sudah menjadi masalah internasional. Di semua negara ada corona. Ada kematian karena corona ini. Ada maut di mana-mana dan banyak orang yang merasa ketakutan. Dan pada saat ini di rumah sakit banyak sekali orang yang diisolasi dan orang lagi sedang taraf penyembuhan atau di rumahnya sendiri. Sangat banyak sekali orang yang merasa ketakutan tentang corona ini. Itu hanya salah satu masalah corona yang menyebar luas. Salah satu dampaknya yaitu tentang ekonomi yang kolaps. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang jatuh karena tidak boleh berkerumun. Orang tidak boleh berkerumun. Kalau orang berkerumun maka dia akan datangi petugas dan dia akan ditutup paksa. Dep store atau toko-toko, resto-resto banyak juga yang tutup ya, karena banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sana. Adapun yang dibuka harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan semua yang dijagai oleh petugas-petugas. Dan setiap hari banyak sekali orang yang update berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sembuh secara internasional, secara nasional, secara regional dan kota. Setiap hari orang mengupdate itu. Berapa ya? Baru-baru ini ada judul di internet, dunia menangis. Dunia menangis kenapa? Karena banyak sekali orang yang meninggal. Dan meninggalnya itu sangat meningkat drastis sehingga dunia menangis. Di Indonesia juga banyak orang yang meninggal. Di Malang masih sedang. Jatim meningkat Jatim. Di Malang di surat kabar kemarin diberitahukan ada permohonan beberapa dokter ID di Malang untuk menjadi relawan supaya ada bersiap sedia karena corona semakin meningkat.
Jadi karena masalah corona ini sudah menjadi masalah yang sangat meluas sekali. Banyak sekali orang yang di PHK karena corona, ekonomi jatuh. Kalau di PHK bagaimana kehidupan keluarganya? Mereka mulai mencari pekerjaan di sana sini dan tidak ada yang halal dan mereka menghalalkan segala cara. Mereka mulai merampok, mereka mulai jambret. Di televisi kemarin ada seorang ibu yang dijambret. Sasarannya yaitu seorang ibu yang sendirian. Mereka membawa pisau dan tali tasnya diputus dengan pisau itu dan mereka dorong sepedanya dan ibu itu sampai jatuh, tasnya diambil dan dibawa lari, bawa kabur. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang timbul karena corona ini. Banyak sekali orang-orang yang menderita karena corona. Banyak sekali orang yang cemas, banyak sekali orang yang takut, banyak sekali orang yang khawatir. Itu hanya masalah corona, virus. Belum lagi masalah alam. Gunung Merapi mulai bereaksi, erupsi. Banyak sekali orang yang harus pindah ke sana sini, ngungsi ke sana ke sini sampai mereka lelah mengungsi. Bahkan ada penyakit juga di sana sini. Mengungsinya bukan orang saja ya, mengungsi juga hewan-hewan. Mereka harus menyiapkan tempat kandang khusus untuk hewan-hewan sapi dan sebagainya. Jadi itu membuat orang jenuh harus pindah ke sana sini. Belum Semeru juga mengeluarkan lahar dingin. Ada videonya sangat mengerikan sekali ketika laharnya berjalan. Begitu luar biasa, turun begitu luar biasa, itu sangat mengerikan sekali. Juga banjir. Ada video banjir yang baru-barusan ini. Ada yang 1 meter, ada yang 3 meter sampai menenggelamkan rumah. Ada banjir, orang hanya melihat saja di mana di situ ada mobil-mobil yang diparkir sangat banyak. Di bawah arus banjir semuanya hilang mobil itu. Kena banjir ini, orang hanya melihat saja, nggak bisa mengambil mobilnya. Kalau mengambil ya dia terseret, mobil aja terseret, apalagi orang. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di dunia ini. Amat sangat banyak. Belum masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah ekonomi, amat sangat banyak. Masalah kuliah dan sebagainya, masalah sekolah, amat sangat banyak. Sangat kompleks penderitaan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu orang sangat ketakutan dan banyak sekali orang yang putus asa. Di dalam Alkitab ada orang yang sangat menderita. Seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, sangat disayangi oleh ayahnya. Dia namanya Yusuf. Yusuf, dia sangat disayangi oleh ayahnya karena dia dilahirkan dari seorang istri yang sangat dicintainya, yaitu Rahel. Ketika dia sangat disayangi oleh ayahnya dan diberikan baju-baju yang bagus, kakak-kakaknya itu iri kepada dia. Karena Yusuf ini tidak pernah disuruh mengembalakan. Lalu kakak-kakaknya iri dan dia membuat konspirasi untuk mencelakakan si Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf bajunya diambil, diberi darah, diberikan kepada ayahnya. Dia mengatakan kalau Yusuf diterkam oleh binatang dan Yusuf dijual ke Potifar. Yusuf menerima semua itu, dia tidak membalas saudaranya. Dia hanya diam saja dan dia hanya berdoa kepada Tuhan dan dia selalu melekat kepada Tuhan. Ketika dia dijual ke Potifar, dia dibawa ke Mesir. Nah, pada saat di sana dia difitnah oleh istri Potifar. Nah, istri Potifar ini melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf. Dia merayu-rayu kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal salah di mata Tuhan. Istri Potifar merayu berulang-ulang, berkali-kali. Kenapa? Karena Yusuf ini sangat cakep.
tampangnya sangat cakep sekali. Dan dia orang yang pintar, cerdas. Dan dia orang yang sangat setia kepada Tuhan. Tentu saja dia menolak dengan halus. Dia lari dengan meninggalkan bajunya di istrinya Potifar. Karena dia dipaksa oleh istrinya Potifar dan bajunya dipegang itu. Dan dia tidak bisa bergerak lagi. Bagaimana ini? Dan dia meninggalkan bajunya dan dia pilih lari. Tetapi dengan adanya itu, istrinya Potifar malah memfitnah kalau dia melakukan ini dan itu. Yusuf melakukan ini dan itu kepadaku. Dia mengatakan kepada suaminya. Jadinya suaminya menangkap Yusuf dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf menderita lagi di situ. Tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan dan dia tetap berdoa kepada Allah. Di suatu hari dia harus mengartikan mimpi orang yang ada di dalam penjara. Dan dia mengartikan mimpi seorang raja. Yang raja itu sudah lupa mimpinya itu apa dan artinya malah tidak tahu. Tapi Yusuf harus mengetahui mimpi raja itu dan harus mengartikan. Secara manusia dia tidak bisa. Tapi karena dia punya Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia melekat kepada Tuhan, sama Tuhan diberitahu, ini loh mimpinya raja, dan ini loh terjemahannya. Dan dia memberitahukan kepada raja. Akhirnya raja mengangkat dia sebagai seorang ahli ekonomi di Mesir. Jadi pada saat itu dia menjadi ahli ekonomi. Dia menjadi orang kepercayaan raja dan dia disayangi oleh raja. Dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tetap melekat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Di balik penderitaan ada berkat yang menyamar. Dan juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di balik penderitaan ada berkat yang menyamar. Jadi kalau hidup bersamanya, hidup bersama Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan tetap menolong kita. Oleh sebab itu pesannya, jangan takut dan janganlah patah hati. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Mengapa pada saat ini banyak sekali orang yang tidak hidup bersamanya atau bersama Tuhan? Karena pada saat ini banyak sekali orang lebih mencintai dunia. Dia tidak mencintai Tuhan. Dia lebih mencintai kekayaan. Dia lebih mencintai pacarnya. Dia lebih mencintai pasangan hidupnya. Jadi banyak sekali orang yang hidup menurut dirinya sendiri, menurut dunia. Dia hanya mengandalkan kekayaan orang tua, mengandalkan kepandaian, mengandalkan kepintaran, mengandalkan titelnya yang sangat banyak. Oleh sebab itu banyak sekali orang-orang yang ada di dunia ini, banyak yang cemas, yang takut. Dia juga banyak yang patah hati atau putus asa. Kenapa? Karena mereka mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanakah caranya supaya kita tidak cemas, tidak takut, tidak patah hati, tidak putus asa? Kuncinya yaitu kita harus hidup bersamanya, hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Apakah dampak positifnya kalau kita hidup bersama Tuhan? Kalau kita hidup bersama Tuhan, dampak positifnya yaitu kita tidak akan takut dan kita tidak akan patah hati karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada salah satu contoh kehidupan nyata, ada satu ilustrasi dari seorang dokter
di Amerika. Dia dulu adalah seorang yang miskin, dia kelaparan. Lalu dia minta makan ke salah satu rumah. Tapi yang keluar adalah anak cewek remaja. Jadi dia sungkan karena dia juga remaja. Jadi pada saat itu dia hanya bilang, "Permisi, saya boleh minta air?" "Oh ya, sebentar ya, tunggu." Ternyata anak cewek tadi itu dia berpikir mungkin dia itu kelaparan. Dia siapkan makanan, juga siapkan minuman, siapkan susu 1 gelas besar. Nah itu dia keluar, "Ini airnya." Dia diberi susu 1 gelas, Pak diberi makanan. "Terima kasih untuk kebaikannya. Berapa saya harus bayar susu ini 1 gelas?" "Tidak," katanya ibu saya, "kalau untuk kebaikan tidak boleh mendapatkan imbalan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati." Setelah itu dia pergi. Beberapa puluh tahun kemudian, dia menjadi orang yang sangat berhasil. Kemudian cewek tadi itu sakit parah yang kronis dan dia datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, lalu jadwalnya dokter Kelly ini untuk memeriksa pasien itu. Setelah dia mendengar dari mana dia datangnya, asal tempatnya, dia langsung bergegas ke sana. Ternyata dia mengenali orang itu. Siapakah dia? Dia adalah orang yang pernah menolongnya. Akhirnya dokter Kelly menolong orang itu dan dia sembuh. Tapi orang ini takut karena tidak punya biaya untuk membayarnya. Apapun yang dilakukan tidak bisa membayarnya karena biayanya sangat besar. Tapi dokter Kelly ini memberikan kertas yang di pucuknya sebelah kanan ditulis, "Sudah dibayar dengan segelas susu." Ternyata orang yang tadi memberi susu ini, dia sakit dan ditolong oleh dokter Kelly. Dokter Kelly adalah seorang anak yang miskin yang minta minum kepada seorang gadis waktu itu. Nah, perbuatan baik beberapa tahun kemudian bisa menuai kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang gadis ini menuai hasilnya. Dia mendapatkan pertolongan dari seorang dokter. Sebuah kebaikan yang dilakukan dan dia melupakan itu dan dia mendapatkan kebaikan juga dari orang yang ditolongnya. Oleh sebab itu jangan segan-segan untuk berbuat baik. Seorang yang sangat miskin, sangat menderita karena dia selalu bersama Tuhan, maka Tuhan menolong dia dan dia menjadi seorang dokter yang sangat berhasil. Dan juga di dalam kehidupan kita, kalau kita bagaimanapun keadaan kita, kalau kita selalu bersemangat dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tolong kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dampak positifnya, kita tidak akan, kalau kita percaya Tuhan, dampak positifnya kita tidak akan ketakutan dan cemas, kita tidak akan patah hati. Tapi dampak negatifnya, kalau kita tidak percaya Tuhan, kita tidak berjalan dengan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita akan ketakutan dan kita akan putus asa. Bagaimanakah dengan kehidupan Anda saat ini? Apakah Anda sudah berjalan dengan Tuhan? Apakah Anda sudah berjalan bersamanya? Kalau belum berjalan bersamanya, biarlah pada saat ini kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersamanya senantiasa sampai akhir hidup kita, sehingga kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya.
Yang sudah hidup berjalan bersama Tuhan, hidup bersamanya, kita akan lebih setia lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan, sehingga kita selalu bersama Tuhan senantiasa. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.